Biarkan aja lah nanti PSMS ikut Liga Malaysia aja kan udah muter juga. Malaysia udah jalan ya? Udah jalan, udah main orang itu. Oras, pemirsa, selamat sore. Ini hari Rabu ya, King ya. Rabu sore ini kami dapat suatu kehormatan ini. Datang wartawan senior kita, Pak Bambang, Mas Bambang lah, Mas Bambang Rianto. Oras, Mas Bambang. Oras. Oh ini Mas Bambang ini sebetulnya asli Yogyakarta. Tapi karena sudah lama di Medan, sudah bisa bilang Oras. Jadi kami beruntung, terima kasih lah Mas Bambang. Penggemar PSMS juga, walaupun apa? Iya, karena nyonya orang Medan. Iya. Kalau dia mendukung PSM nggak ada di luar. Itu dah sedapnya ini Mas Bambang ini. Jadi makasih kami sama Mas Bambang datang dia ke campnya Letapi ya, si Lea. Kita masih main dua lah karena Letapi masih cedera kan. Awak pun masih mau belajar fitnya ini sebetulnya. Jadi inilah Mas Bambang kan, seharusnya kan ini tanggal berapa ini? Tanggal 7. Tanggal 7. Kalau lah tidak meleset jadwal semula, 10 hari lagi sudah berlaga ya sesungguhnya di Kota Medan kita ini Liga 2. Tapi menyusul ada pemberitahuan tidak adanya izin dari Kapolri terhadap pelaksanaan ini. Katanya ditunda Sampai November. Jadi Mas Bambang ini kami yakin dan percaya ini selaku wartawan senior kan menyimak arti kata-kata itu lebih dalam ini. Ya. Mas Bambang ini, kalau menurut Mas Bambang ini memang ditunda atau memang ditiadakan lagi liga ini? Karena bisa aja bahasa publish kan, komunikasi publish ditunda hingga November melihat situasi. Jadi kalau menurut Mas Bambang lalu pengalaman lah ya dari sisi jurnalis gimana kira-kira nih Mas Bambang? Soal PSSI dari dulu memang selalu bikin pening. Oh PSSI memang bikin pening ya. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu lah. Dari Jogja kemarin itu ya goro-goro PSMS juga. Istilahnya Jawa ya Jawa tapi mbela PSMS kan. Iyalah. Wong enom kan PSMS. Darah Medan juga ya? Ya, darah Medannya ada juga kan gitu. Jadi kembali ke PSMS tadi ya, kompetisi tadi ya. Nah, kalau cerita idealnya ya aku setuju tetap diputer kan gitu. Karena yang seperti kita lihat di TV-TV itu kan itu tetap digelar tanpa penonton. Ya liga-liga di luar ya Mas. Liga di luar. Nah itu kan ya klub-klub ini kan udah banyak biaya keluar. Bisa mubazir gitu. Jadi ya lebih bijaksana kalau tetap digelar gitu. Tapi cuman teknisnya aja yang perlu disiasati. Tapi alasan ini juga tidak bisa kita tepikan. Artinya kita selaku insan sepak bola memang tidak bisa ngotot-ngotot kali juga menuntut ini digelar. Betul ya. Karena Kapolri pemerintah lah katakan Ya. Apapun kita kan misinya kan bagaimana melindungi rakyatnya kan gitu. Jadi memang dilematis. Cuman gini juga, seperti dibilang Mas Bambang tadi memang sebenarnya ini kan begini. Kalaupun digelar dia harus memenuhi protokol kesehatan. Ya. Nah, kalau menurut aku memang gini, kalau macam di Medan ini kan PSMS tuan rumah grup D. Ya. Itu ada 6 tim di situ. Ya. Nah, untuk lebih safety-nya itu, contoh, orang itu harus memang begini, diinapkan satu hotel yang semua itu hotel di situ. Garuda Plaza contohnya kan. Nah, itu semua 6 tim itu di situ. Semacam isolasi lah. Isolasi ya. Jadi mereka nggak bisa keluar dari hotel itu. Mereka cuma bisa latihan, main, balik lagi ke hotel. Dan sebelum mereka masuk ke hotel, mereka harus tes swab. Tapi kita juga tidak bisa hanya berbicara untuk grup D. Terlaksana lah di grup D. Bagaimana di grup lain? Apabila ada terjadi? Itu dia, contoh. Jadi di grup lain itu seperti itu. Jadi kan
memang isolasi dia gitu. Diisolasi kan? Nah, diisolasi, cuman main ke stadion, latihan, pulang gitu. Dia nggak bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan. Cuma agak yang pentingnya aku Mas, sebetulnya kenapa lah ini PSSI ini kan bukan organisasi kecil, ya kan? Organisasi bergengsi ini, cabang olahraga paling populer ini di Indonesia. Bahkan sepak bola dunia paling populer lah olahraga ya. Maksudku begini, kenapa lah PSSI melalui LIB selaku pelaku penyelenggara liga sudah berani dari semula menyatakan akan digelar untuk awal Oktober Liga 1, pertengahan Oktober Liga 2. Bahkan sebelumnya Ketua Gugus Tugas juga sudah memberi sinyal. Tapi kenapa akhir-akhir ini tidak boleh dengan alasan COVID? Sementara kita tengok untuk bulan Desember ini pilkada lanjut juga sebetulnya. Dan itu pilkada itu mau tengok Pak, dalam beberapa semakin calon-calon itu melakukan pertemuan dengan masyarakat, berkumpul juga. Kampanye itu. Berkumpul juga, virtual nggak ada, berkumpul juga orang itu semua. Mengumpulkan masa juga. Bisa membuka klaster baru juga. Jadi kadang bingung kita. Sebenarnya kalau itu aku rasa ada komunikasi yang buntu antara PSSI dengan kepolisian, pihak polisi. Seharusnya kan PSSI bisa menjelaskan ke polisi yang selaku pengambil keputusan itu tadi, yang melarang itu tadi, dijelaskan kalau ya kita lihatlah di luar negeri itu, toh bisa kompetisi tetap digelar dengan tanpa penonton. Bahkan Dortmund sudah mulai membuka keran, bisa 10.000 kabarnya penonton boleh kan? Di Inggris mulai 1.000 katanya. Di Inggris 1.000. Dan lucunya lagi, ketua PSSI pensiunan polisi. Ya itu tadi. Masa nggak ada bisa apa kan? Tapi ya nggak ngerti juga. Cuman kemarin kan ngomong juga aku sama waktu dibilang King itu ketua, Mr. King. Oh iya. Ini kan cuma bukan kepentingan aja, jadi kepentingan politik juga berlaku nih katanya kan. Oh kalau kepentingan politik, kepentingan ekonomi apa segala macam. Terjadi juga persaingan katanya. Ya itulah. Jadi kita kaji dulu ya. Misalnya lah, jadilah digelar November. Berarti di awal November keinginannya kan? Ya. Akankah di awal November bisa tuntas juga di Desember? Kalau hitung-hitungannya bisa ketua gini. Makanya kemarin tuh Liga 2 itu berharap digelar dia mulai 1 November. Iya. November. Jadi kan waktu apa itu 25 hari penyisian grup. Oke, 25 November 25 hari. Betul 25 November penyisian grup. Iya. Mungkin 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian masuk 8 babak. 8 besar. Nah, di situ dia harus digelar di daerah yang tidak pilkada. Ada rumah yang nggak pilkada? Adalah, kan nggak semua daerah pilkada. Oke. Kalau daerah nggak pilkada, takutku fasilitas juga. Nah, makanya cari contoh mungkin Tapalemba atau Bandung. Bandung nggak pilkada? Harusnya enggak, karena kan kemarin itu apa dia? Tapi masih tinggi yang banyak. Daerah lain atau apa gitu kan? Nah, setelah itu kan babak semifinal. Iya. Udah tim gugur. Iya. 8 besar pun berapa hari itu Ki? 8 besar bagi 4 grup. Bagi 2 grup. 3-2-1 ada 6 pertandingan, 12 pertandingan kan? 12 hari lagi kita buat kan? Nah. Udah tanggal berapa itu? Udah 12 November. Desember. 12 Desember selesai. 12 Desember semifinal. 1 hari. 1 hari bisa bersamaan kan? Iya, final. Nah, pilkada tanggal berapa? 9. Udah di awal itu. Udah lewat. Nah, sebenarnya bisa, cuman kan itu tadi bagaimana komitmen antara kepolisian dengan PT Liga dan PSSI. Tapi memang ampun kali lah klub-klub ini kalau sampai kayak gitu ya kan. Iyalah, jangan kan klub kita, pemain juga. Pemain juga ya. Pemain klub bisa juga sponsor yang udah sudah nanam apanya kan. Belum lagi gini, makanya kemarin macam PSM itu marah dia PSM Makassar. Orang itu kan begitu mau main, orang itu kan udah pergi ke Jogja. Udah berangkat ke Jogja, ke Mas Bambang. Iya. Tiba-tiba sampai di Jogja dia bilang pertandingan ditunda. Nggak balik orang masih di Jogja sekarang. Padahal tiket biasa pulang balik itu kan. Nah, udah kira hangus lah tiket pulang itu. Kira hangus itu.
Jadi orang itu sekarang menginap di Jogja semua. Terakhir kemarin tuh katanya keluarga pun dari boyong ke situ. Jadi macam pemusatan latihan itu orang itu. Jadi katanya dapat info aku kalau memang ini dibatalkan, orang itu bakal gugat PSSI. Iya, boleh juga. Sebetulnya sah saja kalau kompak sebetulnya semua klub ini. Iya, kompak kan? Iya kan? Kita bayangkan lah, kita nggak usah jauh membahas yang lain lah. Kita contohkanlah klub kita PSMS ini. Iya. Berapa pemain baru yang sudah diambilnya? Kan gitu. Tunggu tadi kok gugat PSSI? Yang membatalkan itu kan polisi. Kan, iya kan orang itu mungkin gugat itu bisa diminta kerugian apa? Karena kan dari awal udah janjikan itu main. PSSI menjanjikan yang menggarasi pertandingan ini kan PSSI mas. Nah, ternyata di tengah jalan tidak dapat izin. Polisi PSSI tidak bisa meyakinkan Kapolri untuk bisa mendapatkan izin keramaian tadi. Kan itu deh sekarang. Macam PSMS itu udah katanya udah habis itu lah ya. Iya. Udah habis 7,5 M katanya informasinya. PSMS? Iya. Berapa? 7,5. Betul ya, 7,5. Itu nggak tahu lah kita. Itu kan sumber dari sana. Bilang itu sekitar 7,5 M udah habis. Duit kabel tuh lah ya. Nah, jadi sekarang tiba-tiba batal loh. Itu mana tuh Pak? Waduh. Jadi, tapi latihan tetap. Latihan tetap. Orang ini udah keberas lagi kan yang latihan fisik. Latihan fisik. Nah, Kalau lah kata buruknya tak jadi pula lagi November ini. Macam mana tuh? kasihan yang kita kasih itu gubernur kita. Gubernur kita udah mati-matian ini udah habis pokok nih. Iya. Sampai berat kan keberas lagi untuk. Udahlah kita usulkan aja lah nanti PSMS ikut Liga Malaysia aja kan udah muter juga. Malaysia udah jalan ya? Udah jalan, udah main orang itu. Ikut Liga Malaysia. Tapi memang inilah ya kita dalam apa ini PSSI ini selaku organisasi olahraga yang sudah tua, yang sudah berpengalaman lah kita bilang ya. Kenapa masih saja sering keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya tidak bisa membuat nyaman para anggota-anggotanya. Kan itu. Iya, kalau kita berkaca ke jauh sebelumnya ketua, memang liga kita ini makin buruk, makin bobrok. Kualitasnya gitu. Nah, kualitas penyelenggaraannya iya. ya. Kalau dulu kan istilahnya kita sekarang ini kan liga di Asia Tenggara kan satu Thailand, Malaysia, Vietnam. Nah, jangan bentar lagi kita udah kalah sama Timor Leste liganya itu. Maksudnya profesional penyelenggaraan liga itu. Padahal dulu jago ya. Dulu kita nomor 1 kita. Iya ya. Waktu pertama-tama kali Liga Danhil dulu. Liga Indonesia dulu ya tahun 94 itulah ya, Pak ya. Setelah penggabungan Galatama sama Perserikatan. Iya. Sekarang menurun kita. Makanya sekarang kita jatah Liga Champion pun udah dari Liga Champion Asia, tak kualifikasi ketiga atau berapa itu? Jauh lagi. Emang cocoknya ada sini tadi apa? Ahli hukum. Iya kan? Bisa nggak ini yang dihukum ini apa? Istilahnya dari sisi hukum menggugat itu tadi. Iya. Kan gitu. Ada jalur nggak? Bisa nggak kan gitu? Ya untuk mengapakin ini kan? Karena kan macam Thailand juga udah berputar liganya. Malaysia udah. Apa kompensasinya misalnya lagi gini Mas? Ini kan klub sudah banyak keluar duit. Sementara subsidi dari apapun belum jalan. Yang menjanjikan ini LIB ini nggak bisa pula menjamin sesuai jadwal kan? Ya. Tentu kos. Dan ini ya, kalau aku nggak salah, para pemain-pemain yang dikontrak ini kan dia sampai Desember dengan kata lain kompetisi pertanggal ini. Ya. Kalau diundur jadi November luan, tentu kan habisnya bisa akhir November. Iya. Kan rusak nilai perjanjian kontrak itu. Tambah lagi lah bayar. Kan ya. Kan berarti ada kayak apa lagi situ, nilai lagi itu, ada kosnya lagi situ. Sebulan lagi kata kalau panjang kontrak. Berdasarkan PSMS yang lain, kalau ditunda lagi ini katanya kita rugi tambah sebulan lagi katanya. Tambah sebulan lagi nilai. Nah itu. Mulai dari gaji, siapa makanan apa semua. Pemain PSMS dulu gitu, si Peletas atau siapa dia? Ada dulu pemain asing. Jadi dia kan nilai kontrak dia main sampai bulan sekian lah. Ternyata ada penundaan waktu itu sehingga nggak molor. Dia nuntut. PSMS bersikeras waktu itu kalau nggak salah ya.
bahwasanya kau dikontrak sampai habis kompetisi. Iya benar, habis kompetisi bayar tanggal. 17 misalnya tanggal 17 ya. Ini udah mulur katanya. Agak ribut juga, paksa siram juga. Sebenarnya kalau memang apanya memang ditunda, ya harus PSSI harus konsekuen lah. Jangan pula nanti tunda ujung-ujungnya nggak jadi. Itu kan nggak betul gitu. Karena masyarakat sepak bola itu udah sangat rindu dengan pertandingan-pertandingan yang enak ditonton gitu. Apalagi pendukung PSMS. Macam saya lah kan pendukung PSMS. Udah di Jogja. Betul. Artinya Mas nggak pun langsung dari televisi atau dari apa udah terwati lah itu kan? Minimal dari berita. Ya, dari berita. Kita bisa memantau perkembangan PSMS itu sampai di mana prestasinya kan gitu. Dan dari sisi jurnalistiknya sebetulnya rugi juga nih wartawan nih Mas. Kalau tidak ada pertandingan ini kan? Ya, artinya di tengah kondisi Covid yang susah mendapatkan berita ini, betul olahraga apa yang susah? Jadi makin susah dapat berita. Minimal kalau jadi ini kan mulai tanggal 17 sampai tanggal 25 ya. Kan kawan-kawan anggota Mas memang lah, nggak payah lagi untuk memenuhi 1-2 berita lokal. Apalagi ada foto jekrek-jekrek. Walaupun sebetulnya untuk meliput itu ada persyaratan khusus. Ya, sepanjang persyaratan khusus protokol kesehatan kan kita penuhin kan. Dan pihak jalan semua. Dan MO sudah menjanjikan Faisal Pardede. Masa meliput PSMS nggak ada pertandingan terus kita mau meliput Gebuk Bantal, Panjat Pinang kan gitu. Itu 17-an namanya kan gitu kan. Jadi itulah peningnya kita ini. Aku takut ini bahasa halus saja ini. Katanya diundur. Padahal bisa tidak sama sekali. Dampaknya kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat sepak bola terhadap PSSI ini tinggal tak ada lagi nanti. Ya. Ocok lah katanya nanti itu. Tapi kemarin Julius Raja bilang keputusannya tanggal 15 November katanya. Karena bakal situ bakal ada manajer meeting. Nah, melalui virtual disitulah kepastian apakah liga dilanjut apa enggak gitu. Tanggal 15 berarti berapa hari lagi nih? 7 hari lagi, 8 hari lagi. 15 apa? 15 Oktober. November. 15 Oktober. Nah. Kalau apa itu kapan datang? Apa itu? Vaksin itu kapan dijanjikan datang? Kalau menurut apa November katanya mulai November. November. Ya. Kalaupun jadi, kurasa 2000. Kalaupun jadi itu vaksin itu kan katanya yang pertama untuk guru, dosen itu ya, dapat. Tapi misalnya dikasih dulu pelaku olahraga ini. Kalau memang vaksin itu yang bisa menjadi dikasih vaksin semua. Seluruh peserta, pemain, pelatih, segala ofisial, perangkat pertandingan, wartawan peliput. Supaya jadi. Dan selesai lah ya. Tapi ya 2021 lah dimulai. Siapa lagi menahankan ini lagi? Ngasih makan orang banyak. Untuk kita mahal susah. Kan gitu. Takutnya si COVID ini sebagai alasan aja. Di balik itu sebenarnya ada maksud-maksud lain gitu. Karena kalau masalah COVID kan sepanjang protokol kesehatan bisa diikuti, kan bisa jalan aman-aman aja. Pasti tidak akan menjadi klaster baru COVID gitu. Kalau protokol kesehatan tadi dijalankan secara proporsional gitu. Cuman itu tadi. Nah kalau alasannya dibikin-bikin, ya itu akan mematikan sepak bola Indonesia. Gitu. Maksudnya dibikin tadi yang sebenarnya COVID bisa disiasati dengan protokol kesehatan, ternyata dibesar-besarkan kan. Ya, akhirnya padahal Mas secara lebih luas timnas kita sekarang lagi agak bagus ini. Adik-adik kita timnas U19 di Kroasia kan? Di Kroasia sekarang pemusatan latihan untuk piala apa kan? Tahun depan kan? Itu kan sebenarnya jadi penyemangat kompetisi itu. Iya itu tadi. Tapi dengan itu tadi si Mas bilang kalau ini mematikan sepak bola Indonesia secara nasional kan gitu. Jadi, akhirnya akan stagnan antara sekarang PSSI udah di tim PSSI
nanti nggak akan muncul dari pemain-pemain lapis keduanya gitu kalau sampai ini kompetisi ini pun berhenti gitu. Karena kompetisi adalah napasnya pembinaan kan gitu Mas. Dari sininya nanti muncul siapa-siapa lagi yang mau ditarik untuk memperkuat tim merah putih kan gitu kan. Ya itulah sembari menanti lah kita merasa. Ya kan? Ya, jadi memang intinya Mas, apapun ceritanya emang liga ini harus dilanjut ya. Lanjut lah, kalau kita bicara soal pembinaan harus dilanjut. Tapi kok cita-cita COVID segala macam itu sebagai alasan aja gitu. Jadi cocok pula alasannya sekarang kalau udah ada musisi COVID kata ya kan. COVID ya memang COVID itu ada, tapi ya jangan jadi momok yang menakutkan. Ya. Harus kita lawan dengan olahraga. Karena di luar negeri juga udah jalan. Kayak kemarin buat Atletico Madrid, 2 pemainnya positif. Nah, dia tetap main. Dalam apa itu? Liga Champions itu kan? Iya. Nah, Ya, kualifikasi. 2 orang main COVID. Itu yang disisihkan tuh 2 orangnya sudah ditinggalkan. Orang tetap berangkat untuk main. Ya ini macam sering kita artinya bagaimana kita selaku insan olahraga ini bisa menyikapi, bisa seiring sejalan dengan adanya COVID. Ya. Nah, kalau COVID ada, tapi kami tetap ada, tetap kompetisi ya. Jangan bisa kau ganggu kami, karena itu dia kan. Karena dengan ada aktivitas olahraga, imun kan tinggi. Ya itu tadi. Itu juga ketua. Kemarin waktu baca di YouTube, aku dengar di YouTube ada yang menjelaskan bahwa pelaku sepak bola itu, pemain sepak bola itu sebenarnya katanya imunnya rata-rata tinggi. Ya iyalah. Makanya katanya rata-rata pemain bola yang kena COVID positif 4 hari sembuh. Oh, karena kuat imunnya. Ya, dan gizinya katanya terpenuhi, gizi apa itu? Sehat badannya. Apalagi luar negeri kan. Ya. Tapi pesepak bola kita belum tahu makannya mentah kadang lagi. Bebas sekali makannya maksudnya. Bakso ini makannya kan? Bakso, cemilan. Terus kalau pertandingan tadi jadi alasan sebagai klaster baru COVID, ya penontonnya nggak ono. Iya. Klaster dari mana lah itu kan gitu. Artinya kan pertandingan tetap jalan, pembinaan tetap jalan, tapi tidak ada klaster baru kan gitu, karena nggak ada penonton kan gitu. Ya. Jadi kalau mesti sampai dihentikan atau itu ya nggak masuk akal aja kalau itu dari Macam akal-akalan lah ya. Ya iya kan gitu. Jadi itulah kita. Ya lah. Diskusi kita sore ini. Jadi kita sama-sama menanti sembari berdoa. Sambil berdoa. Sambil berdoa kita bagaimana liga ini harus tetap lanjut. Walaupun diundur November, jangan lagi lari lah. Ya. Dari Jangan November mundur lagi, jangan ya, mundur jangan lagi lah. berhenti, Iya, gitu. kasihan kita ini semua. Jadi terima kasih lah Mas Bambang sudah Iya. datang ke Leta AP kan. Sami-sami, ya. matur nuwun. Oke. Oke, siap. Ya, kawan-kawan, awas. Horas.